Halo teman-teman, kembali lagi di AMH Channel. Kali ini kami akan merekomendasikan City Guard non LCGC 60 jutaan. Mobil-mobil ini memang tidak seirit dan tidak semudah merawat LCGC, tapi ini adalah sebuah City Guard yang seharusnya ramah di kantong. Semasuk akal apakah mobil-mobil ini? Mari kita ulas. All New Kia Picanto transmisi manual 2012. Dengan budget 60 jutaan, teman-teman sudah bisa mendapatkan Picanto generasi kedua, saingan dari Hyundai Grand i10 dan Etios Falco. Tapi kalau melihat harganya, Picanto adalah yang paling terjangkau. Dia bergaya Eropa, ditandai dengan atap yang agak tinggi. Kalau dibandingkan pesaingnya, Picanto terlihat paling atraktif. Banyak lekukan bodinya, tidak monoton seperti Jepang. Fitur jelas lebih baik dari LCGC, bahkan lebih lengkap dari kompetitor Jepang. Ada fog lamp, power window di keempat pintu, central door lock, electric mirror, tilt steering, intermittent wiper yang bisa diatur interval waktunya, head unit single in, AC dengan pengaturan lengkap dan ada heaternya, cup holder multifungsi, laci di bawah jok, tuas bagasi elektrik, lampu bagasi, separator bagasi, defogger belakang, wiper belakang, dan sensor parkir. Kabin All New Picanto ini cenderung sempit, tapi desain interiornya tidak membosankan dan cukup mewah berkat aksen putih dan klep AC mahal. Material solid, build quality bagus, busa jok tebal, headrest depan tidak model pocong, jok belakang bisa dilipat 40-60 dan ada headrestnya. Kabinnya cukup kedap, tapi suara ban masih terdengar. Di tol dia cukup mantap, tidak terlalu limbung, dan suspensinya cukup nyaman. Kekurangannya, spare part orinya agak langka tapi KW-nya banyak. Momok utamanya adalah ECU error. Gejalanya bikin transmisi matic jeduk dan lemot. Lebih parahnya mesin bisa tidak nyala. Tapi untungnya tidak harus ganti baru. Bisa diservis dengan biaya sekitar 1-2 jutaan. Sementara yang manual aman. Cuma pedal koplingnya aja yang berat. Tapi ini bisa diatasi dengan mengganti set kopling atau bisa pakai alat tambahan peringan kopling yang banyak dijual di marketplace. Part interior memang agak sulit dicari, dan bengkel spesialisnya agak jarang, tapi kalau di Pulau Jawa tentu masih aman. Mesin jenis Kappa 1248cc 4 silinder THC 2 CVT, tenaga 85 PS, torsi 103 Nm. Mesin ini termasuk yang paling responsif di kelasnya. Ground clearance 151 mm, TG BBM 35 liter, konsumsi BBM 12-13 km per liter untuk dalam kota, dan 14-15 km per liter untuk luar kota. Ini rata-rata di kelasnya. All New Kia Picanto ini menurut kami adalah solusi yang jauh lebih masuk akal ketimbang Etios Falco, karena harganya jauh di bawah Etios, tapi rasa berkendaranya lebih fun. Kabin serasa naik kelas dan fiturnya lebih banyak. Perawatan harian sama mudahnya. Spare part masih cukup aman, yang agak ribet mungkin kalau ada kerusakan spesifik saja, tapi itu jarang terjadi. Selama dirawat dengan rutin, mobil ini sangat bandel dan minim perawatan. All New Picanto manual 2012, harganya sekarang sekitar 67 juta rupiah. Yang kedua, Nissan March manual 2010. Nissan March bisa dibilang City Guard bergaya mewah, tapi secara kelas, dia sebenarnya di bawah All New Picanto, karena mesinnya hanya 3 silinder, kecuali varian yang 1,5 liter. Mobil ini banyak dikeluhkan karena BBM dalam kotanya sangat boros dan isu lainnya. Tapi apakah hal tersebut bisa bikin Nissan March jadi tidak layak dibeli? Nissan March setara dengan Mitsubishi Mirage dan Datsun Go Pancha. Tapi karena dia non-LCGC, secara build quality dia lebih bagus, fiturnya lebih banyak, dan kabinnya lebih nyaman. Bahkan di kelasnya dia termasuk yang kabinnya luas. Desainnya memang cenderung feminim, makanya di Jepang penggemarnya kebanyakan perempuan. Tapi kalau ganti velg dan direndahin, kesan sepertinya terasa banget. Desain interiornya juga unik, dengan tema membulat dan finishing yang rapi dan solid. Mesin HR12DE 1200cc 3 silinder THC VVT, tenaga 80 PS, torsi 106 Nm, transmisi manual 5 speed, ground clearance 141 mm, tangki BBM 41 liter, konsumsi BBM 10-12 km per liter dalam kota, 16-18 km per liter luar kota. Meskipun mesinnya 3 silinder, getaran di setir tidak terlalu terasa. Karakter mesinnya juga cukup responsif, bandel, dan mudah dirawat. Tapi memang benar BBM dalam kotanya cukup boros, namun itu berlaku untuk yang matic. Kalau yang manual tidak seburuk itu selama pengapiannya bagus. Isu lain adalah motor fan oblak, bearing, dan rem belakang udah bunyi. Ini memang terjadi di beberapa produk awal, tapi ini tinggal ganti part saja. Koplingnya juga berat. Nah kalau yang ini cukup sulit diakali, karena dia pakai rem hidrolik. Kabinnya juga berisik dan radius putarnya sangat lebar.
Kelemahannya memang cukup bikin mikir keras, tapi bagi yang sudah terbiasa, hal ini sebenarnya cukup mudah diatasi dan masih dalam kategori wajar. Mengingat harga mobil ini di 60 jutaan, menurut kami masih sangat reasonable untuk dipelihara, bahkan di luar Jawa sekalipun. Nissan March manual 2010, harganya sekarang sekitar 65 juta rupiah, dengan estimasi pajak sekitar 1,8 juta rupiah. Hyundai i10 manual 2012. Sama halnya dengan Picanto, i10 juga bergaya Eropa dengan atap tinggi. Tampilannya lebih kalem, namun sebenarnya ini mobil mungil yang menyenangkan, bahkan lebih menyenangkan dibanding Jepang. Model facelift generasi pertama ini sebenarnya tidak lagi sekalem model awal. Dia ada aura sportinya dari desain bumper yang berbentuk trapezoid dan garis bodi yang lebih tegas. Unitnya memang tidak banyak beredar, bahkan masih kalah dari saudaranya, Picanto. Tapi kedua mobil ini punya karakter yang mirip, punya bodi yang solid dan tebal, dan suspensi yang cukup nyaman. Namun secara fitur, i10 memang sangat kebanting dari all new Picanto. Kalah dari tenaga mesin, power window hanya untuk di depan. Untungnya dapat bonus power window belakang. Dia tidak punya electric mirror, tapi sudah ada tombol fog lamp, MID, dan tilt steering. Desain speedo mirip Atos, wiper belum intermittent, jam digital, headnya di double din, AC dengan pengatur lengkap, ada heater dan open close air. Power outlet ada 2, di dashboard dan di konsol tengah. Busa jok sangat tebal, tapi model pocong semua. Di belakang bahkan tidak bisa dilipat 40-60, tapi bagasinya ada lampunya. Wiper dan defogger belakang juga tersedia. i10 menggunakan mesin Epsilon G4HG 1086cc 4 silinder SOHC. Tenaga 69 horsepower, torsi 101 Nm, tangki BBM 35 liter, BBM dalam kota sekitar 11-12 km per liter, luar kota sekitar 14-15 km per liter. Mesin ini awet dan bandel, bahkan untuk varian Matic-nya itu termasuk yang awet juga. Tarikannya memang cenderung lemot, tapi diinjak lebih dalam saja kalau mau yang lebih responsif. Perawatan relatif mudah, karena spare part-nya masih tersedia dan ada dealer resminya. Yang agak susah mungkin bengkel spesialis non-resminya. Sebenarnya desainnya cukup bagus, tapi fiturnya agak kurang. Jok tebal tapi agak keras. Desain joknya ala LCGC, pocong depan belakang. Tidak punya cup holder di belakang, tapi ruang kepalanya sangat luas. Jadi apakah layak beli? Bagi kami ini layak beli kalau di daerah teman-teman ada dealer resminya. Apalagi ini juga bukan mobil rewel. Alasan kuat membeli mobil ini sebenarnya tidak ada yang spesial, mungkin karena harganya saja yang cukup masuk akal, dan jadi salah satu pilihan kalau teman-teman tidak suka mobil mainstream. Hyundai i10 manual 2012, harganya sekarang 65 juta rupiah, dengan estimasi pajak sekitar 1,4 juta rupiah. Kia Picanto Cosmo SE transmisi manual 2011. Sebenarnya yang layak disandingkan dengan Hyundai i10 facelift tadi adalah Kia Picanto ini. Ini adalah Kia Picanto facelift terakhir dari generasi pertama. Model ini cukup imut dengan lampu depan membulat. Dia sudah dapat fog lamp, desain bumper belakang yang cukup menarik, tapi sayangnya fiturnya kalah dari model pre-facelift. Mungkin karena ini produk CKD. Di bagian interior dia menggunakan warna two-tone, didominasi warna cerah yang terlihat mewah. Busa jaknya tebal khas Korea. Kursi depan headrestnya sudah model terpisah, tidak seperti i10 yang masih model pocong. Sementara belakangnya sama-sama tidak punya headrest, tapi Picanto bisa dilipat 40-60. Cup holder belakang sama-sama tidak punya. Pelipatan kursi belakang bisa rata bagasi dengan cara melipat ke depan terlebih dahulu dudukan kursinya. Bagasi tidak terlalu luas, tapi 3 galon air masih muat. Mesin G4H6 1086cc 4 silinder SOHC, tenaga 64 horsepower, torsi 94 Nm, ground clearance 172 mm, tangki BBM 35 liter, konsumsi BBM irit, dalam kota sekitar 12-13 km per liter, luar kota sekitar 15-17 km per liter. Fitur power window hanya di depan saja, spion masih manual, tilt steering, head unit single din, AC dengan pengatur lengkap, ada heater dan open close air, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dan night view, lampu bagasi, ban serep temporary, wiper, dan defogger belakang. Picanto ini sebenarnya termasuk mobil mungil yang cukup enak untuk dikendarai, di atas LCGC tentunya.
Kesan kabinnya cukup mewah, set support jok depan juga besar sehingga cukup nyaman buat driver. Tenaga memang tidak terlalu responsif, tapi ngisi terus dan tidak limbung di kecepatan 120 km per jam. Sangat cocok untuk dalam kota dan sangat cukup untuk jarak jauh. Kemampuan di tanjakan pun juga rata-rata di kelasnya. Tapi memang karena usianya sudah lebih dari 10 tahun, sudah banyak part yang butuh diganti. Tidak heran masalah mulai muncul, di antaranya kehaosan pada area pendingin mesin seperti radiator, sensor TPS dan ESC error, AC kurang dingin, dan ECU error untuk yang Matic. Jadi sudah butuh penggantian part. Tapi soal spare part, yang ori memang agak mahal, namun part KW-nya banyak yang dijual online. Lebih murah tapi durabilitasnya tentu sesuai harga. Mungkin yang agak langka, bengkel spesialisnya untuk kerusakan spesifik. Namun karena komunitasnya aktif dan info di online banyak, yang tinggal di Pulau Jawa tentu lebih mudah mengakses bengkel rekomendasi. Kia Picanto Cosmo SE transmisi manual 2012, harganya dengan kondisi terawat kisaran 65 juta rupiah, dengan estimasi pajak per tahun sekitar 1,2 juta rupiah. Jadi mana yang paling recommended? All New Picanto cocok buat yang nyari fitur, Nissan March cocok buat tongkrongan perkotaan, i10 cocok buat yang ingin tampil beda, dan Picanto Cosmo cocok buat yang tidak suka LCGC. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.